There were times when I was down, I was weak and I was feeling small in the darkness of my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, hormat yang sama kepada Ibu KTU, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu WKM, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang berhadir pada pagi hari ini, serta yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh siswa-siswi kami MTSN 1 Labuhan Batu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panitia kepada Ibu Umi Kalsum SPDI dipersilahkan. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu, Ibu KTU, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik di MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk dapat berkumpul di lapangan sekolah yang kita cintai ini dalam rangka pelaksanaan pembukaan asas dan sekaligus nanti pelaksanaan asas hari pertama. Juga sholawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita mengharapkan syafaat dari beliau. Baiklah anak-anak kami sekalian, hari pertama asas ini kita laksanakan selama 6 hari, mulai hari ini sampai hari Sabtu. Jadi pesan kami agar anak-anak kami mempergunakan hari-hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu ini sebaik mungkin. Pertama, jaga kesehatan. Tidak banyak di luar, tidak banyak keluyuran karena ini adalah ujian. Itu yang pertama. Tidak banyak berada di luar, banyak berada di rumah untuk membuka pelajaran-pelajaran yang akan diujikan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Pertama. Yang kedua, hadirlah ke sekolah tepat waktu. Seperti biasa, jam 7 sudah sampai ke sekolah. Berhubung karena kita akan melaksanakan pra-KBM juga. Sebelum pelaksanaan ujian jam 8, kita melaksanakan pra-KBM. Jadi, hadirnya tepat waktu jam 7 sudah sampai di lokasi. Yang ketiga, pergunakan waktu ujianmu sebaik mungkin. 1 jam pelaksanaan ujian tes pertama. Demikian selanjutnya. Tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian sebelum bel berbunyi. 1. Jangan karena sudah siap kau keluar dari ruangan, tidak boleh. Tunggu bel berbunyi baru kau keluar. Pertama. Yang kedua, selama pelaksanaan ujian, kau kan pakai HP. HP-mu pergunakan hanya untuk ujian. Jangan dibuka-buka kalau tidak waktu ujian. Begitu kau selesai ujian, antarkanlah HP-mu ke pengawas. Di sana sudah ditunggu oleh pengawas, ada keranjang tempat HP. Jadi kalau sudah siap, langsunglah antarkan kepada ibu pengawas. Diamankan oleh ibu pengawas. Jangan kau buka. Nanti habis robek baterai HP-mu, kau tidak bisa ujian untuk les kedua dan ketiga. Paham? Jangan buka, jangan main-main, jangan main game kau di situ. Nanti ujian ketiga kau sudah tidak bisa lagi. Paham? Kemudian tepat waktu, jangan pula kau asal-asal. 10 menit sudah selesai. Apa kerjaanmu 10 menit sudah selesai? Udah jadi sekali otakmu itu. Kan tidak mungkin. Baca berulang-ulang. Tapi
Tapi memang saya tak yakin dan percaya kalau ada di dalam ini, dalam otakmu itu pasti kau berhati-hati untuk menjawabnya. Siapa yang cepat duluan siap itu yang orang yang tidak ada isi otaknya. Asal-asal saja, A, B, C, entah apa isinya. Nggak dibaca, tanpa dibaca sudah diisi. Berarti nggak ada isinya, nggak ada isi ininya yang menumpahkannya ke jawabannya. Jadi supaya ada isinya, belajarlah kau di rumah dengan baik. Pergunakan waktumu 24 jam. Bagi-bagi waktumu. Kau yang pandai mempergunakan waktumu sedikit mungkin. Paham? Paham? Ada tepat waktu jam 7 sampai di sekolah, pra-KPM ujian ikuti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian saja. Kartu ujian jangan sempat tertinggal. Kalau tidak ada kartu ujianmu, kau tidak boleh masuk ke dalam ruangan ujian. Kemudian bagi laki-laki, bagi anak-anak kami laki-laki, rapikanlah rambutmu. Ini sudah berulang-ulang kali kayaknya saya sebagai wali kelas. Kayaknya setiap malam menghimbau orang tuamu untuk mengingatkan rapikan rambut, rapikan rambut. Namun pada hari ini masih kedapatan yang panjang, ya udahlah. Sudah begini kan memang, wali kelas sudah setiap saat. Terlebih karena mau ujian. Tapi ini contohnya, bukan ini saja, mungkin kalau dicari ini sampai ke sana masih banyak seperti itu. Tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh wali kelas. Wali kelas menghimbau setiap malam, setiap hari, tapi tidak diindahkan oleh anak-anak kami sekalian. Kalau dicari ini masih banyak, tapi dia yang dapat. Sebagai contoh, supaya tidak diulang lagi. Nanti sore kau berubah, kau pangkas rambutmu serapi mungkin. Besok kalau kedapatan, tidak diikutkan lagi ujian. Paham? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ibu KTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Ketua Panitia beserta seluruh pengawas dan seluruh dewan guru yang kami banggakan, kami muliakan, dan seluruh anak-anak kami yang hari ini kita sudah bersiap-siap. Beberapa menit lagi kita akan sama-sama melaksanakan asas semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Kita bersyukur kepada Allah, salam dan salam kita sampaikan buat baginda Rasulullah. Pertama, Bapak tidak bosan mengulang kalimat agar kamu semua menjadi orang baik, patuh dengan orang tua, taat dengan guru, patuh dengan seluruh tata tertib madrasah. Tapi walaupun begitu, kami sering menemukan banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan, yang berbenturan dengan apa yang sudah ditetapkan di madrasah. Lihatlah yang gondrong. Ini dari awal sudah menjadi kesepakatan bahwa masuk kemari wajib rambutnya sesuai dengan gambar. Baru kemudian Bapak sudah mengantongi nama. Di kelas 9 ada 3, di kelas 8 ada 1. Ini nanti jadi pemikiran. Ini layak ujian atau tidak? Tapi kalau belum selesai dengan orang tuanya, saya berharap jangan ikut ujian. Cabut itu perkara besar. Cabut berarti sudah nggak mau sekolah di sini. Itu artinya. Kalau sudah lompat pagar, besok akan tercapailah cita-cita kalian bahwa 10-20 tahun lagi kalian akan bangun pagar. Jadi apa itu? Kan hobinya lompat siang. Kehidupan ini keras. Jadi kalau kehidupan ini keras, kita nggak bisa berlunak-lunak hari ini. Karena kehidupan ini keras, maka kita harus keras menghadapi itu. Jadi kalau mau jadinya pula, cita-citanya sederhana itu, mau lompat pagar, ya nggak usah sekolah. Berhenti aja, Mak. Ayah, aku nggak usah sekolah lagi. Ajari aku macam mana membuat batu bata, ajari aku macam mana menyemen, supaya bisa membangun. Selesai. Nah, di sini hanya tempat anak yang mau sekolah dan mau belajar, mau merubah diri. Tapi kalau tidak mau ikut aturan kita, saya minta ibu wali kelas kita tegasin saja. Panggil orang tua, kalau belum selesai jangan ikutkan ujian. Namanya sudah ada di meja Bapak. Ini serius.
Jadi kalau tidak bisa berubah, ini bukan sekolah buat anak-anak yang tidak mau berubah menjadi orang baik. Jadi hari ini, walaupun kami kadang hanya bisa memaksimalkan melihat rambut kalian itu per semester, seminimalnya selama ujian ini, rapilah. Karena kita akan ada tamu. Dari Kemenak datang pengawas. Kadang dari Kanwil datang Pak Kabid, tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam ruangan. Bapak tidak mengundang beliau, tapi beliau yang datang mau lihat madrasah ini, karena ini kan binaan dia. Bapak nggak bisa bilang, Pak nggak usah datang, Pak Kakan nggak usah datang, Pak Kabid nggak usah datang. Nggak bisa Bapak bilang begitu. Kenapa? Karena ini binaan mereka. Bapak hanya bertugas di sini. Maka dari itu, ingat semua, dengar kamu suara ini kan? Semua laki-laki, coba angkat pecinya dan lihat ke dalam sendiri. Kalau memang rambutnya itu panjang, lihat ini. Besok Bapak tidak kepengen lagi melihat kita rambut itu seperti itu. Jangan ribut, nggak usah, wala kabur kai. Jangan sesingkat itu cara berpikir. Lihat rambutnya, kalau masih panjang dan sadar itu rambut panjang, maka besok Bapak tidak ingin lagi melihat itu. Karena Bapak akan keliling besok dengan guru-guru yang lain pengawas, akan melihat rambut kalian yang laki-laki. Saya, ini ditegasin terus. Farid, kalaupun kalian mau bermain, janganlah bermain di sekolah dan jangan dibawa ke sekolah. Ini diharamkan di sekolah. Ini dengan bangganya diselipkan pula lagi di kartu ujian. Nanti seolah-olah kami nggak peduli sama kalian. Ini masalahnya. Kan ketika ada tamu yang dilihat ini apa? Berarti kepala sekolah membenarkan ada permainan kuno di dalam madrasah. Padahal sekalipun tidak boleh Bapak izinkan. Dan memang takdir Allah. Allah buat dia di depan supaya nampak Bapak. Kalau ada yang lain ini nanti, tolong bakar, buang, jangan bawa ke madrasah. Malu saya. Ya nak ya, hargailah guru-guru kita. Berarti kan, dasi, peci, celana, baju, rapi semua. Ya, bedakan anak madrasah. Kita ini dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana. Bapak mau? Adab kita, etika kita, cara kita untuk menghadapi masa depan ini dan keseriusan dalam belajar harus beda dan tampilnya excellent. Beda dengan anak-anak yang lain. Kalau sama, berarti nggak ada unggulnya madrasah kita ini. Maka kalau bisa berbeda dengan yang lain, buat ciri khasnya. Anak kita lebih santun, lebih bijak, lebih tanggap. Maka minta tolong kita semua. Yang jadi catatan Bapak hari ini, tolong direnungkan. Kalau ada kita di situ, berubah. Ini kelas 3, jangan jadi racun lah. Jadilah contoh untuk adik-adik kalian. Kadang kamu melihat menunjukkan kegagahan kalian, itu kadang bangga. Jangan, tapi banggalah ketika bisa menunjukkan prestasi di depan mereka ini adik-adik kalian. Baru mereka akan tenang dulu. Memang abang tuh memang baik sama kami dulu. Abang tuh memang mengayomi kami dulu. Saya masih ingat saya senior saya dulu. Macam mana mereka bisa menunjukkan keteladanan itu untuk kita. Maka hari ini abang-abang tunjukkan yang baik-baik untuk adik-adik kalian. Jangan tularkan. Karena keburukan itu virus dan itu menular. Mohon maaf, agak sedikit lebih panjang. Baik. Karena saudara-saudara kita hari ini di beberapa daerah itu musibah, OSIM dan kesiswaan sudah galang dana. Sampaikan dengan orang tuanya dengan keikhlasan, apa yang bisa dibagi, bagilah. Bisa pakaian, bisa makanan pokok, bisa rupiah. Karena azab dan bencana itu tidak melihat lokasi dan tempat. Datang plus begitu saja. Kita juga nggak tahu. Hari ini dalam Batu Raya kita bilang aman, tapi bisa saja Allah kalau mau terjadi itu bisa terjadi. Tapi kalau kita peduli dengan orang, dengan pedulinya kita, maka bencana itu jauh dari kita semua. Kita sedang belajar, walaupun pengumpulan itu dalam bentuk seperti itu, tapi pada hakikat kan sedang belajar empati dan belajar simpati, belajar merasakan apa yang sudah dirasakan orang. Tapi biasanya kalau kita sudah bisa merasakan apa yang dirasakan orang, sejatinya kita sudah bisa menjadi manusia. Tapi kalau belum bisa merasakan apa yang dirasakan orang, belum bisa menjadi manusia yang baik. Barangkali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, asesmen
Somatik, semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap keseriusan dari anak-anak kami sekalian karena ini menentukan masa depan kalian. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim secara resmi kita buka. There were times when I was down, I was weak and I was feeling small. In the darkness of my little time, I was blinded, I was lost and feel alone. There's no one that I could turn to, but the one who's true and always there for me. Bismillah, Bismillah, Bismillah. I know I'll be stronger. Bismillah, Bismillah, Bismillah.